Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial. Ya, saat ini sharing ya, berbagi informasi bagaimana cara kita menanam kedelai dari awal tanam sampai tumbuh seperti itu. Dan di sini kemarin saya udah tanam ini kedelainya, alhamdulillah rancak atau tumbuhnya bagus, rata. Dan ini maaf ya teman-teman, ini banyak kayu saya taruh di pinggir-pinggir karena banyak ayam di sini, karena waringnya masih rusak karena kemarin ketimpa pohon besar jatuh, jadi banyak ayam. Tapi alhamdulillah kalau si tanaman kedelai ini, ayam itu nggak mau makan daunnya. Tapi kalau jagung, wah udah habis ini gitu. Jadi untuk tahap awal waktu saya itu, caranya untuk para petani milenial ataupun skala rumahan, menanam skala rumahan ini cuma dikit. Ini kayaknya 4x4 saya cuma nanamnya. Tapi kalau jadian ini, kalau direbus itu satu keluarga makan semua kan gitu. Karena saya nanam ini untuk saya makan sendiri, bukan untuk saya jual lagi gitu. Karena keterbatasan tempat, saya suka nanam sayuran kan gitu. Kalau sekarang di daerah saya ini di Lampung, di daerah Metro 28 kan, sekarang nanam padi terus, jadi jarang nanam palawija kayak jagung. Ada yang nanam jagung dan lain sebagainya, tapi untuk sekarang kan program dari pemerintah nanam padi terus menerus, gadu seperti itu. Nah, jadi lanjut ke tanaman kedelai kita. Jadi untuk pertama penyiapan lahan ya, dibesek ataupun kita cangkul. Setelah kita cangkul, kita tajuk. Setelah kita tajuk, terus kita kasih bibit ataupun benih. Ini dia benihnya, benih kacang kedelai gitu. Di sini harga 1/4 8.000 itu. Kalau di tempat kalian pasti berbeda-beda ya tempatnya ya. Di pasar pun juga beda-beda, jadi jangan disamakan sana sini. Mungkin 8.000 aja, segini aja banyak. Di sana ada yang saya tanam juga di sebelah sana itu. Nah, ketika nanti kita udah nanam ini nanti kita udah nggak beli lagi namanya benih ini, karena kita tuakan beberapa pohon pun nanti itu bisa buat benih lagi, kita nanam lagi. Nah, makanya itu ya saya bilang, menanam sayuran skala rumahan itu mudah dan gampang. Apalagi bibit, ketika kita udah pertama kali menanam itu pasti nanti punya bibit banyak, maksudnya bisa buat menanam lagi. Kita tuakan beberapa pohon untuk menanam yang berikutnya, mungkin seperti itu. Nah, jadi ketika sudah ditajuk, terus setelah itu kita kasih bibit benihnya ini. Dan di sini saya media uruk, media untuk menutup bibit benih tadi itu, campuran tai ayam sama saya campur bekas bakaran, sekam bakar. Nah, itu yang bagus itu sekam bakar. Jadi untuk skala rumahan ini kita nggak usah bingung untuk nyari pupuk ataupun nggak usah beli kalau menurut saya ya. Jadi bekas bakaran, sampah, dedaunan, nah itu udah pupuk yang bagus menurut saya. Tai ayam, tai kambing itu mungkin kalau beli kan murah kan, seperti itu gampang dicari. Kalau nggak beli pun
mungkin kalau kita ada di belakang rumah itu kita ambil buat mupuk seperti itu, buat tutupnya itu tadi. Dan buat mupuk berikutnya pun itu juga bagus. Ini sekitaran umur 3 mingguan ini kedelai ini bagus ya, kita lihat, menurut saya bagus itu. Jadi setelah setelah kita tutup pakai rabuk itu, dicampur tai ayam atau tai kandang, terus dikasih tanah dikit untuk biar banyak ya, karena kalau kita nggak punya banyak sekam atau bekas bakaran itu diulet nanti dicampur pakai tanah biar agak banyak, jadi buat nutupnya, media tutup. Setelah kita tajuk, kita kasih benih, kita tutup pakai pupuk itu yang kita buat itu. Jadi pupuk banyak yang kita olah. Terus obat semprotnya pun bisa kita pakai dedaunan organik seperti itu, jadi nggak kita beli pun kita bisa nyari. Padahal kalau skala rumahan ya yang ada, apa yang ada di sekitar kita, di daerah kita, yang itu kita pakai. Jadi nggak ribet, nggak susah. Jadi menanam skala rumahan itu gampang, mudah gitu. Penting kita mau merawat, kita mau lihat, kita cek gitu. Kenapa dia tidak mau tumbuh, kenapa dia tidak mau berbuah besar, mungkin kan kekurangan pupuk dan lain sebagainya. Tapi kelebihan pupuk pun juga tidak baik kan gitu. Kita harus tahu takarannya seperti itu. Nah, ini umur sekitaran 3 minggu ya, 3 minggu tanam. Kemarin ada juga yang nggak tumbuh, jadi saya sulam langsung, jadi mungkin kelihatan ada yang kecil. Nah itu nanti, tapi ya pasti nututi, maksudnya besarnya nanti pasti sama gedenya gitu. Mungkin itu jadi mudah dan gampang. Jadi dicangkul, lebih baik dicangkul ya. Ada juga yang nggak dicangkul pun nggak apa-apa, tapi kita lihat tekstur tanahnya. Kalau tanah di sini itu keras, kita cangkul aja tipis. Nek dia mah besik kandel, jadi diuruk biar agak empuk, agar dia pertumbuhannya, akarnya itu di bawah itu bagus, jadi enteng gitu. Kalau mau akarnya itu, jadi dicangkul dikit, terus kita kita di ini setelah ditajuk kan, kasih benih diuruk atau ditutup pakai pupuk itu tadi. Kalau nggak ada pupuk kandang, pakai bakaran sekam, bakaran sampah, bakaran dedaunan. Tetangga-tangga itu kan banyak yang bakar sampah di belakang rumah, depan rumah. Nah itu abunya itu hitam, itu bagus untuk pupuk, itu bagus gitu. Itu tutup, nunggu nunggu dia udah lilir ataupun udah tumbuh. Setelah tumbuh seperti ini, umur 3 minggu atau 2 minggu, umur 1 minggu pun udah kelihatan daunnya itu. Untuk pemupukan lagi bisa pakai urea ya, untuk kesuburan, untuk mempercepat bibit tadi itu biar bagus tumbuhnya. Urea bisa dikocor, bisa langsung tabur ya, tapi jangan langsung ke batangnya, langsung jangan dekat sama pohonnya, mungkin dikasih jarak 10 cm. Jadi kalau ini saya nanamnya kan antara satu sama yang lain sekitaran 20 persegi ya. Jadi kita taruh di tengah-tengahnya sini, ini sama pohon ini taruh tengah-tengahnya gitu. Jadi jangan langsung seperti itu, nanti takutnya leles ataupun mati gitu. Jadi lebih baik seperti itu. Jadi untuk tahap selanjutnya nanti mungkin umur
1 bulan bisa kita kasih pupuk lagi. Kita lihat pohonnya, kita lihat juga ketersediaan pupuk kita. Sebenarnya sekali pupuk pun nggak masalah gitu. Jadi ketika mau mau berbuah atau berbunga, saya biasanya saya kasih NPK 1616 atau Mutiara. Itu mungkin pupuknya saya cuma itu, Mutiara, NPK 1616 itu sama urea untuk tahap awal tadi ini. Mungkin itu. Kalau banyak pupuk kandang, kasih pupuk kandang yang banyak di atasnya, itu lebih bagus. Itu mungkin sekali aja ngasih itu cukup, skala rumahan ya, nggak usah terlalu banyak pupuk kandangnya, biar untuk yang lainnya. Mungkin itu tahap awal. Cara nanam kacang kedelai itu mudah, tinggal dicangkul, dibesek bersih, ditajuk, tanam, langsung diuruk pakai pupuk lebih bagus, pakai bakaran sekam, bakaran daun lebih bagus. Setelah itu tunggu tumbuhnya. Nah, setelah itu ya kalau seperti ini kita dangir ataupun rumput-rumput yang ada di samping-sampingnya itu kita bersihkan agar nutrisi-nutrisi yang ada dalam tanah ini terserap semua ke pohon delai kita, tidak terbagi sama suket-suket ataupun rumput-rumput yang menghalangi gulma gitu ya. Mungkin itu saja cara ataupun cara saya menanam. Ya mungkin banyak sih kekurangan, tapi ya mohon maaf, ibaratnya kita sharing belajar untuk cara menanam sayuran agar berbuah, agar kita bisa panen. Seperti walaupun kita nggak punya lahan banyak, skala rumahan pun kita bisa menanam. Teman-teman, saudara-saudaraku yang pengen nanam sayuran tapi randu lahan, senang bercocok tanam tapi nggak punya lahan, nanam di polybag pun bisa kan gitu. Nanam delay di polybag pun bisa, berarti nggak usah banyak-banyak, 20 polybag pun bisa kan gitu. Dan ini satu tajuk, satu lubang saya kasih 2 biji, 2 pohon, 2 bibit, 2 benih gitu. Ini dia kedua. Mungkin kadang ada yang satu nggak tumbuh, yang satu tumbuh gitu. Kalau nggak tumbuh semua ya kita lihat langsung kita tanam lagi agar nggak kejauhan masanya, waktunya, biar sama nanti tumbuh besarnya gitu. Mungkin itu saja untuk teman-teman. Terima kasih, bantu like, subscribe, like dan komen. Mudah-mudahan petani milenial, petani di Indonesia semakin renes, semakin sukses, semakin sehat, semakin kuat. Insya Allah kalau petani itu nggak takut lah, maksudnya nggak takut kekurangan gitu. Insya Allah kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman yang menanam sayuran, menanam bisa panen, bisa bagus, bisa mencapai hasil yang maksimal. Ya, mungkin karena sekarang itu banyak yang mengeluhkan pupuk itu susah, maka dari itu banyak inovasi-inovasi pupuk yang kita bisa olah sendiri menggunakan bahan-bahan organik gitu. Dan untuk tahap nanti selanjutnya ketika kita ketemu ini pun ketemu ulat daun, nah itu kita bisa menggunakan daun pepaya untuk buat semprot seperti itu juga bagus. Untuk daun juga bagus. Banyak cara, banyak teknik dalam kita berbudidaya. Untuk bahan-bahan yang kita pakai pun di sekitar kita itu banyak. Jadi maka dari itu bertani, bercocok tanam, menanam sayuran itu mudah
dan gampang. Mungkin itu saja dari saya. Sukses selalu buat petani muda milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.